Teman-teman MWB semuanya, selamat datang kembali di podcast Dian Venata Unika Sugio Pranoto Semarang. Sebelumnya, perkenalkan, aku Julia, dan pada kesempatan kali ini, aku bakal nemenin teman-teman di podcast kali ini. Gimana nih teman-teman kabar kalian semua? Aku harap semoga kabar kalian semua baik-baik saja dan sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih, yaitu peraih juara Miss Eco Culture tahun 2021 nih. Halo Kak, salam sejahtera, apa kabar? Halo juga Kak, puji Tuhan kabarnya baik. Wah, puji Tuhan ya Kak, kalau baik-baik saja. Oh iya, mungkin teman-teman yang di sini atau yang sedang dengerin podcast ini belum terlalu dekat untuk mengenal Kakak nih. Mungkin boleh nih Kak untuk memperkenalkan diri agar teman-teman yang sedang mendengarkan podcast kali ini bisa lebih kenal dekat lagi dengan Kakak. Oke, thank you. Sebelumnya aku mau kenalan dulu. Kenalin, namaku Anesta Indah Nugraha Putri, biasa dipanggil Anes atau Anesta. Seenaknya aja, terserah manggilnya. Terus aku dari jurusan atau Fakultas Kedokteran angkatan 2021. Oke Kak Anesta, salam kenal. Sebelum kita mulai ke pembahasan yang lebih lanjut nih Kak, jujur aku pribadi ini masih kurang tahu nih tentang Miss Eco itu apa. Mungkin teman-teman yang sedang dengerin podcast kali ini juga masih kurang tahu nih tentang Miss Eco Culture itu apa. Kok bisa sih namanya Miss Eco Culture? Mungkin boleh nih buat dijelasin sedikit kayak kaitannya dari Miss Eco Culture gitu Kak. Ya, jadi Miss Eco Culture sendiri merupakan sebuah ajang beauty pageant yang diadakan oleh sebuah pihak swasta, yang dimana Miss Eco Culture ini memiliki advokasi atau bergerak di bidang lingkungan dan juga budaya. Seperti itu, Kak. Berarti event Miss Eco Culture ini bergerak di bidang lingkungan atau budaya ya Kak? Soalnya kan dari kata eco kan ya Kak, takutnya teman-teman yang lagi dengerin podcast kali ini mikir kalau tentang eco green atau segala macamnya gitu Kak. Iya benar banget Kak, buat intinya adalah lingkungan dan juga budaya gitu. Oke Kak, kalau boleh tahu lagi nih Kak, kok bisa sih Kakak sampai ikut dalam ajang Miss Eco ini? Awalnya tuh gimana sih Kak? Mungkin boleh nih buat di-spill sedikit mungkin tentang tujuan Kakak atau mungkin tentang ketertarikan Kakak bisa sampai ikut ke ajang Miss Eco ini. Oke, tentunya buat ceritanya amat sangat panjang ya, kenapa aku bisa bergabung dan ikut di ajang Miss Eco Culture ini. Oke, long short story-nya adalah dimana aku dulu orangnya pemalu banget dan kurang pede tampil di depan umum, kayak gitu Kak. Terus aku mencari sebuah passion dalam diriku yang dimana aku nggak langsung menemukannya kayak gitu. Aku nggak langsung bisa masuk ke dunia model. Aku melewati proses yang amat panjang untuk menemukan passionku. Jadi dulu aku sempat latihan ataupun les biola selama kurang lebih 2 tahun, tapi aku merasa kurang cocok di situ karena itu bukan passionku kayak gitu. Terus aku berpindah untuk les ini modern dance kayak gitu, dan aku juga merasa kurang enjoy di sana. Terus aku menggali lagi passion apa sih yang sebenarnya ada di dalam diriku kayak gitu. Dan akhirnya aku mencoba untuk ikut latihan model di suatu tempat pelatihan yang ada di daerah tempat asalku, di daerah Klaten. Seperti itu, dan saat latihan model ini aku merasa enjoy, aku seneng banget bisa latihan dan juga ketemu teman-teman model yang menurutku di sini tuh juga ada tantangan tersendirinya kayak gitu, dan aku merasa ter-challenge untuk berada di sini, dan aku rasa ini merupakan suatu passion yang tepat di aku kayak gitu. Terus habis itu kan karena aku akhirnya menekuni latihan modelingku ini, jadi aku
lumayan lama untuk latihan modeling ini. Aku latihan modeling dari SMA, dari awal SMA sampai sekarang, dan tentunya itu ada jatuh bangunnya juga. Di awal tuh aku cuman berani untuk jadi model-model catwalk dan fashion show aja. Dan karena aku ngerasa itu kurang, di sini aku kayak masa aku cuma jalan aja kayak gitu. Akhirnya aku tertantang untuk mencoba mengembangkan public speaking dan juga cara berpikirku, mengasah cara berpikirku seperti itu dengan mengikuti dan juga belajar mengenai beauty pageant, persiapan ke beauty pageant. Dan untuk mulai masuk ke dunia beauty pageant ini, aku mulai 2019 aku udah belajar gimana caranya biar aku tuh public speakingku seperti kayak putri-putri yang ada, miss-miss yang ada kayak gitu, menata public speaking dan juga cara jalan untuk dari catwalk sendiri di fashion show runway dan juga cara jalan dari beauty pageant tuh beda. Jadi aku harus belajar mulai dari nol lagi saat aku masuk ke dunia beauty pageant itu. Tapi karena tujuanku memang adalah menantang diriku dan juga untuk mengasah public speakingku, makanya aku tekun untuk menjalani setiap proses yang ada. Jadi untuk 2019 itu aku latihan, mulai 2020 aku mengikuti sebuah ajang, tapi di ajang tersebut, di ajang Miss Kingdom yang aku ikuti tersebut, aku juga tidak langsung menang ataupun langsung dapat sebuah predikat gitu Kak. Tapi aku saat itu kalah, bahkan aku nggak masuk ke dalam jajaran top 5 kayak gitu. Tapi dari situ aku dapat sebuah special award yang dimana aku dipercayakan untuk mewakili kota Klaten di ajang yang lebih tinggi, yaitu di ajang Sri Kandi Jawa Tengah 2020. Tapi karena pandemi, aku nggak bisa melanjutkan ke ajang tersebut karena tertunda cukup lama dan terombang-ambing tanpa kepastian juga. Akhirnya di 2020 akhir, aku akhirnya berpindah untuk mengikuti ajang Miss Ecoculture ini. Jadi di 2021 aku mulai ikut seleksi dari mulai wawancara, unjuk bakat, dan juga karantina dari Miss Ecoculture 2021 ini, yang dimana akhirnya di saat grand final, puji Tuhannya aku bisa mencapai sebuah tingkatan yang menurutku itu lumayan tinggi, yaitu runner up 1 Miss Ecoculture. Seperti itu Kak. Wah, keren banget ya Kak. Berarti Kakak tuh dari dulu mencoba berusaha menggali-gali passionnya sampai akhirnya semuanya dicoba dijalanin gitu ya Kak. Sampai akhirnya bisa menang di ajang Miss Eco ini, akhirnya sampai passionnya ketemu gitu ya Kak. Iya, benar banget Kak. Sama Kakak tuh orangnya suka kayak menantang diri sama mencoba-coba hal baru gitu ya Kak? Iya, kebetulan emang aku orangnya suka menantang diriku sendiri dan gampang bosen. Jadi aku nggak bisa kalau berlama-lama cuman stuck di suatu level yang sama seperti itu Kak. Wah, keren banget Kak, sampai akhirnya bisa nemuin passionnya, terus menekuni gitu passionnya yang Kakak gitu. Nah, kalau boleh tahu lagi nih Kak, waktu Kakak ikut ke ajang Miss Eco ini, Kakak itu bersaing sama berapa kontestan sih? Terus kontestannya kalau boleh tahu itu dari mana aja? Mungkin apa ada kategori umurnya atau bisa diikuti oleh khalayak umum gitu Kak? Mungkin untuk kemarin kontestan yang tahun 2021, karena Miss Eco ini tahun 2021 ini baru tahun yang pertama, jadi mungkin belum terlalu banyak ya, tapi lumayan juga dari beberapa daerah di Jawa Tengah, karena emang Miss Eco ini tingkatannya masih di tingkat Jawa Tengah, seperti itu Kak. Jadi kemarin
karena seleksinya online, jadi aku kurang tahu diumumkan berapa banyaknya yang ikut, tapi langsung keluar yang lolos untuk ke babak selanjutnya itu mungkin ada sekitar 10-an, tetapi yang bisa sampai ke tahap seleksi hingga grand final pada saat itu acara grand finalnya kebetulan bisa offline diadakan di Hartono Mall Solo Baru itu cuman diambil sekitar 5 peserta yang benar-benar merupakan peserta yang terbaik atau bisa dikatakan top 5-nya Kak. Dan kebetulan kota-kota yang kemarin ikut sampai ke babak top 5 itu yang bisa lanjut ke top 5 adalah dari Klaten, aku sendiri, terus ada dari Semarang, ada dari Rembang, Pati, dan juga ada yang dari Temanggung. Lalu untuk kriterianya sebenarnya nggak ada kriteria khusus tersendiri, tapi yang pasti untuk ikut ajang Miss Ecoculture ini dari umur 16 tahun ke atas sudah bisa mengikutinya buat pelajar SMA kelas 3 dan juga mahasiswa, seperti itu Kak. Lalu juga pastinya merupakan putri daerah dari Jawa Tengah, daerah-daerah kota kabupaten dari Jawa Tengah, seperti itu Kak. Oh, berarti kontestannya itu dari Jawa Tengah gitu ya Kak ya. Terus sama ada minimal umurnya umur 16 tahun kayak pelajar SMA sampai mahasiswa gitu ya Kak. Iya, benar banget Kak. Gitu. Ngomong-ngomong lagi nih Kak, Kakak kalau nggak salah tadi kan dari Fakultas Kedokteran kan ya Kak? Ya, benar Kak. Terus dengan Kakak mengikuti ajang Miss Ecoculture ini secara tidak langsung kan Kakak suka dengan yang namanya dunia beauty pageant tadi ya Kak ya? Dan sebagainya gitu kan ya. Lalu apa sih yang membuat Kakak justru lebih tertarik untuk memilih Fakultas Kedokteran dibandingkan fakultas-fakultas lain yang mungkin bisa mendukung nih passion Kakak ke depannya gitu Kak? Mungkin boleh diceritain kenapa lebih tertarik dengan Fakultas Kedokteran? Ya, alasannya karena aku milih Fakultas Kedokteran itu karena dari SMP sampai SMA kebetulan aku suka pelajaran biologi dan aku gak suka hitung-hitungan dan berhubungan dengan angka. Jadi aku milih untuk ke Fakultas Kedokteran yang menurutku lebih banyak belajar mengenai biologinya. Jadi kayak aku suka dulu dari awalnya seperti itu. Terus juga dari keluarga kebanyakan memiliki background pekerjaan dan juga lulusan dari kesehatan yang juga dimana keluarga mendorong aku untuk ngambil pendidikan kedokteran seperti itu Kak. Selain itu menurutku pribadi juga untuk menjalani kegiatan di dunia beauty pageant maupun fashion itu tentunya nggak harus selalu mesti mengambil jurusan yang berhubungan dengan fashion ataupun beauty pageant, karena menurutku walaupun aku di kedokteran aku tetap bisa berkembang di dunia beauty pageant dan juga fashion. Oh, berarti Kakak tuh kayak udah suka dengan pelajaran-pelajaran seperti biologi yang berhubungan dengan Fakultas Kedokteran, terus juga dapat support dari orang tua. Terus menurut Kakak juga dengan memilih Fakultas Kedokteran tuh juga nggak hanya bisa mendukung passion Kakak, tapi menurut Kakak bisa berkembang di situ, gitu ya Kak? Iya Kak, gitu. Alasannya. Tapi bener banget ya Kak, yang namanya support tuh kayak penting banget gitu kan ya Kak, dari orang tua maupun orang-orang di sekitar kita gitu. Iya, tentunya support dari orang tua dan juga orang-orang sekitar emang penting banget. Dan menurutku aku bisa sampai di titik melewati semua proses yang aku hadapi itu tentunya juga kan nggak lepas dari support orang tua dan juga orang-orang terdekat juga sih Kak. Oke Kak, nah aku mau tanya lagi nih Kak, untuk teman-teman yang mungkin ingin ajang-ajang kayak Miss Eco gitu atau tentang beauty pageant gitu, tapi kurang pede nih Kak,
atau mungkin punya demam panggung atau mungkin bisa dibilang nervous gitu. Kalau menurut kakak gimana sih kak cara kayak ngatasin demam panggung atau mungkin rasa percaya diri biar lebih percaya diri lagi gitu kak waktu itu kak? Oke, dari pengalaman pribadiku sendiri, aku dulu orangnya juga nervousan dan juga gampang gugup kalau di atas panggung. Tapi karena udah sering membiasakan diri dan juga berlatih, rasa nervous dan juga demam panggung itu pasti akan berkurang sedikit demi sedikit. Seperti itu, Kak. Lalu juga tipsnya mungkin kalau demam panggung bisa sebelum kita naik ke panggung ataupun kita mengikuti sebuah lomba kayak gitu, kita mungkin bisa kayak ada, aku nyebutnya kayak ritual dalam tanda kutip tersendiri yang mungkin bisa membuat diri kita tenang kayak gitu, dan itu setiap orang pastinya beda-beda. Oh, jadi gitu ya kak, tetap harus kayak latihan gitu-gitu biar tetap bisa ngerasa lebih percaya diri lagi, terus biar bisa ngatasin nervousnya ketika di atas panggung. Ya lebih ke Aku mau tanya lagi nih kak, kakak kan udah sampai bisa menang ke ajang Miss Ecoculture ini nih. Mungkin ada nggak sih target atau progres yang ingin kakak capai ke depannya barangkali untuk mengikuti ajang-ajang lain yang lebih tinggi dari Miss Eco ini atau gimana kak? Tentunya udah ada tujuan ataupun cita-cita tersendiri untuk mengikuti ajang yang lebih tinggi, dan kebetulan setelah aku menjadi runner up 1 dari Miss Ecoculture 2021 ini, aku ada sebuah penawaran dari agensiku di mana aku akan mewakili Jawa Tengah di tingkat Indonesia di sebuah ajang. Tapi ini sorry banget aku belum bisa spill karena dari pihak agensi juga belum mengizinkan untuk di-spill ajangnya, seperti itu Kak. Mungkin besok kalau aku udah mau lomba, keren banget ya. Ditunggu aja info selanjutnya. Oke kak, wah keren banget udah sampai ditawarin oleh agensi untuk mengisi ajang-ajang ke depannya gitu. Selanjutnya nih kak, ada nggak sih kesan yang kakak dapat setelah mengikuti ajang Miss Ecoculture tersebut, dan mungkin ada nggak sih pesan-pesan yang mau kakak sampaikan untuk kita semua, khususnya untuk teman-teman di FEB ini, agar mereka bisa lebih menjadi mahasiswa yang lebih berkompeten dan berkualitas seperti kakak nih? Ya, tentunya ada kesan tersendiri dari aku setelah mengikuti ajang Miss Ecoculture ini, di mana di sana aku dapat belajar lebih banyak mengenai budaya-budaya yang ada di sekitarku, dan juga aku bisa menambah teman serta pengalaman yang gak akan mungkin aku dapatkan saat aku kuliah di jurusan kedokteran. Lalu juga mengikuti ajang Miss Eco ini aku jadi lebih tahu di mana passionku dan juga tujuan hidupku ke depannya lagi di dunia model, mau aku bawa kemana itu menjadi lebih terang lagi jalannya, dan serta aku bisa lebih menghargai proses dan segala rintangan yang aku hadapi sehingga aku bisa ada di posisi saat ini. Oh ya, tentunya untuk pesan-pesan buat teman-teman semua yang dengerin podcast Dian Venata ini, aku berpesan aja untuk teman-teman semua, jangan patah menyerah dan jangan mudah putus asa, serta cobalah untuk lebih mengerti dirimu dan gali potensi atau passion yang ada dalam dirimu sendiri, serta kembangkanlah passion tersebut dan juga buatlah sebuah tujuan ataupun cita-cita yang akan kamu gapai, sehingga dengan cita-cita tersebut kamu pasti akan dapat untuk menikmati sebuah proses yang tak akan pernah terlupakan, gitu sih Kak. Dan juga satu lagi yang paling penting adalah jangan bosan untuk berproses dan nikmati setiap prosesnya.
Wah, bener banget nih Kak, kayak ikut ajang-ajang kayak gitu tuh kita bisa dapat pengalaman sama relasi yang mungkin nggak bisa kita dapat waktu kita mengikuti pelajaran akademik gitu ya Kak ya. Nah, itu semua ya teman-teman, tips dan pesan dari Kakak Anesta untuk kita semua agar kita bisa menjadi mahasiswa yang lebih berkompeten lagi dan berkualitas lagi nih teman-teman. Terakhir, aku mau mengucapkan banyak terima kasih buat Kak Anesta yang sudah mau menyempatkan waktunya buat sharing pengalaman-pengalamannya yang luar biasa untuk teman-teman di FEB di podcast Dian Venata kali ini. Aku doain semua target kakak ke depannya bisa tercapai dan semoga kakak sehat selalu dimanapun kakak berada ya Kak. Oke, terima kasih kembali juga untuk teman-teman dari Dian Venata dan juga teman-teman FEB yang telah memberi kesempatan aku untuk mengisi podcast pada hari ini. Dan sukses selalu untuk teman-teman Dian Venata. Terima kasih Kak. Akhir kata, saya mewakili UKM Dian Venata mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Sampai bertemu lagi pada podcast-podcast Dian Venata selanjutnya. Salam pers mahasiswa.